Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Malang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan selamat kita dan juga selamat dunia. Jangan katakan bahwa itu Tuhan dengan katakan pula Yesus dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan kisah dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Apabila engkau percaya, engkau dan istri keluargamu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Haleluya. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Haleluya, 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 mantap. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita sehingga kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau bertumbuh sebagai keluarga yang baik dalam nama Yesus. Amin. Saya akan bacakan masih dalam Mazmur 108 ayat yang ke-1 dan sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Allah. Nyanyian Jara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tangan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya empatnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan. Puji nama Tuhan. Jadi bagian kedua ini bertumbuh sebagai keluarga yang baik. Nah, kalau tadi pagi saya mengatakan kita harus memiliki sifat-sifat yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, berjalan menurut jalan-jalannya atau perintahnya, lalu kemudian kita di sebagian keadaan kita akan menjadi baik apabila kita mau bekerja, memenuhi nafkah hidup kita sesuai dengan apa yang kita. Nah, saya akan menyoroti kembali di mana bertumbuh menjadi keluarga yang baik. Yang pertama itu yang harus dimiliki adalah saling mengasihi. Bayangkan kalau keluarga tidak saling mengasihi. Bayangkan kalau keluarga satu dengan yang lain saling cuek. Anak-anak akan bertumbuh dalam kemauannya sendiri. Ketika sudah besar akan bertumbuh menjadi keledai liar. Saya mengingat sebuah perkataan seseorang, kalau engkau mau melihat anak-anakmu menjadi liar dan tidak terkendali, biarkan saja, maka engkau akan melihat ketika dia dewasa menjadi tidak kejahatannya tanpa batas. Kalau dia misalnya memukul orang, kita tidak larang, dibiarkan saja. Dia mencuri, kita tidak larang, biarkan saja. Terus melakukan apa saja yang sukanya, maka penderitaanmu sebagai orang tua, sebagai keluarga akan menjadi lebih dahsyat. Dan itulah sebabnya kita, firman Allah mengajarkan kepada kita, didiklah anakmu pada masa kecilnya, pada masa mudanya, maka ia tidak akan menyimpang pada masa tuanya. Perlunya kita mendidik dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Perlunya kita mendidik untuk takut akan Tuhan. Perlunya kita mendidik untuk berjalan di dalam kehendaknya. Perlunya kita mendidik untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup mereka. Kalau tidak, hancur. Dan itulah sebabnya kita yang pertama itu saling mengasihi. Wah, kalau hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, betapa indahnya keluarga itu. Saling mendukung, baik suami, baik istri, baik anak-anak,
baik semua anggota keluarga, setiap anggota keluarga sudah takut akan Tuhan, lalu kemudian hidup melakukan perintahnya, hidup mau menolong, saling menolong satu dengan yang lain, dan semua saling menghargai karena hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Jadi kalau keluarga itu hidup saling mengasihi, maka mereka adalah keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi bertumbuh sebagai keluarga yang baik, yang pertama harus hidup saling mengasihi. Yang kedua, kata firman Allah adalah saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Jadi tidak membiarkan, tapi kalau orang tuanya misalnya bekerja mengerjakan sesuatu, dia ikut. Atau dia sedang melakukan, orang tua memasak, ikut aja, dia laki-laki. Kalau orang tuanya pergi, apa yang nggak beres di rumah, dibereskan. Kalau sudah membereskan ini dan itu, ya ikut melibatkan diri. Itu namanya saling memperhatikan. Supaya apa? Tidak merasa satu dibiarkan. Saya sebagai kepala keluarga, saya mencuci, saya menyetrika, saya ngepel rumah. Tapi kadang-kala kan ada masa-masa di mana kita tidak bisa melakukan itu. Dan itu harus diisi. Dan kalau tidak diisi, saya bikin marah. Kenapa? Ketika kita tidak dapat berdaya, lalu kemudian tidak ada anggota keluarga tidak melakukannya, itu namanya tidak saling memperhatikan. Itu memperhamba namanya. Sementara kita tidak boleh memperhamba orang lain. Kita bisa memperhambakan diri kepada Tuhan saja. Dan itulah sebabnya perlu saling mengasihi, saling memperhatikan. Kalau kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, oh ini perlu ditolong, ini perlu ditolong, ini dia sudah kerja ini, saya bisa apa, membereskan apa. Itu namanya anggota keluarga. Itu kita disebut bertumbuh sebagai keluarga yang baik. Bukan hanya dalam iman saja kita bertumbuh. Ada orang rajin ke gereja, tapi nggak bawa bantu ibunya. Rajin memimpin puji-puja, tapi nggak pernah bantu orang tuanya. Dibiarkan saja orang tuanya. Itu nggak benar itu. Atau remaja-remaja rajin berolahraga. Habis itu ya sudah. Kita sebagai anggota keluarga, kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Tidak boleh saling membiarkan. Itu namanya care, itu namanya peduli satu dengan yang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah itu kita saling menjaga. Saling menjaga supaya anggota keluarga kita tidak saling jatuh. Orang tua sebagai ayah, saya sebagai ayah, kadang-kala harus bertindak soft. Tapi kadang-kala saya harus bertindak seperti si kayu kuda. Kalau tidak bisa lagi dibilangi, ya silakan angkat kaki. Supaya jangan terjadi pertikaian yang lebih parah. Sehingga sama seperti saya mengikuti Tuhan, mengikuti firman-Nya. Semua anggota keluarga harus mengikuti firman-Nya. Nggak ada orang tua yang mengajar anaknya untuk hidup dalam pemberontakan. Tapi kenapa anak-anak bisa hidup dalam pemberontakan? Pengaruh gadget, pengaruh kemajuan teknologi, kemajuan modernisasi dan lain sebagainya. Dan itu kita perlu ada kadang soft, ada kadang tegas, ada kadang seperti bermain layang-layang sebagai orang tua, ada kadang kala partur. Tapi kalau sudah pada prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip kebenaran firman Allah, itu tidak bisa ditawar. Harus hidup semua setiap anggota keluarga sejalan dengan firman. Tidak boleh diwakil. Dan yang terakhir adalah saling mengampuni. Kalau yang satu ini tidak ada, bahaya keluarga. Bahaya kalau tidak ada saling mengampuni. Mereka tidak akan bisa bertemu.
Mereka sakit hati, mereka dimalas sakit hati, mereka memberontak, mereka apa. Orang tua juga sakit hati dan lain sebagainya. Kan ada banyak orang tua sakit hati kepada anaknya. Ada anak yang sakit hati kepada orang tua karena merasa diperlakukan tidak adil. Dia tidak mengerti bahasa anak muda, tidak mengerti bahasa kesenangan orang-orang muda. Tidak bisa. Kita harus hidup saling mengampuni. Itu sebabnya ya, mengasihi, memperdulikan, menjaga, mengampuni. Supaya apa? Kita semua sama-sama bertumbuh dalam kasih. Keluarga yang diberkati, keluarga yang mempermuliakan Tuhan, keluarga yang cinta Tuhan, cinta sesama anggota keluarga, cinta masyarakat ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih kami mau menjadi keluarga yang baik, keluarga yang mempermuliakan kita, yang memiliki sifat-sifat Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Kami bukan pemalas, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan juga kami bertumbuh sebagai keluarga yang baik setiap kami. Dan kami juga berdoa kepada masyarakat kami doakan supaya setiap mereka yang mendengarkan firman Allah ini, setiap pribadi dapat hidup bertumbuh sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit, serahkan diri kepada Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan. Dia tangan-tangan diarahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Sama seperti engkau telah menolong hamba-Mu, engkau juga dapat menolong mereka dalam nama Yesus. Oleh gilur-gilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasa yang engkau sembuh. Saya tidak hanya berkata-kata, tetapi saya belajar mengimani setiap firman Allah, di mana ketika saya sakit datang kepada Dia. Dan percayalah Tuhan tidak pernah berdusta. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Tolonglah mereka sakit. Kebaikan Tuhan datang kepada mereka. Pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Terima kasih buat pertolongan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kalau apapun kita beraktivitas, karena ini yang menang, kiranya Tuhan terus menolong kita terus bertumbuh dalam iman. Dan kalau kita nanti mau istirahat, ingatlah selalu berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan satu dua ayat, karena bagaimana Mazmur 119 ayat 44 dikatakan di sana, I will always obey your word. Jadi akan senantiasa taatkan firman-Mu. Kapan? Forever and ever, pun selama. Jadi tidak ada tempat bagi pemberontakan, tidak ada tempat bagi kita. Yang ada hanya kiranya kita menjadi keluarga yang diberkati. Mantap, mantap.